Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi kurikulum pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Muji Suwarno. Perkenalkan, saya Karunia Safitri Ratmadini dengan 220805680 akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan untuk menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Setiap organisasi kurikulum memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, baik bersifat teoritis maupun praktis. Perkenalkan, saya Izzatul Nuril Zahra dengan NIM 22080566105. Tujuan organisasi kurikulum adalah mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Perkenalkan, nama saya Rosela Sinar Putri Tantika dengan NIM 22080568083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model kurikulum. Model kurikulum ada 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum model subjek akademis merupakan model konsep kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik, atau bisa disebut ya dari masa lalu lah. Dalam model kurikulum subjek akademis, semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditentukan oleh para pemikir. Sedangkan fungsi dari pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum subjek akademis bersifat intelektual, di mana kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan dan menitik beratkan pada isi pendidikan. Kurikulum model subjektif akademis berasumsi bahwa melalui penguasaan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu inilah manusia dapat memahami dunia sekitarnya. Kurikulum subjek akademis tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam perkembangannya secara berangsur, model ini juga memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Proses belajar pada siswa tergantung pada materi pelajaran yang dipelajari. Misalnya, seseorang siswa yang belajar fisika harus melakukan kegiatan belajar sebagaimana seorang ahli fisika. Hal seperti itu akan mempermudah proses belajar fisika pada anak. Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri berkenan dengan tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi. Ciri-ciri kurikulum akademis. Yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses atau bisa disebut penelitian. Yang kedua, metode. Metode yang paling banyak digunakan adalah expository dan inquiry. Adapun juga polanya. Organisasi pada kurikulum subjek akademis terdiri dari beberapa pola, yaitu
correlated curriculum, unified atau concentrated curriculum, integrated curriculum, dan problem solving curriculum. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi pada model kurikulum subjek akademik menggunakan berbagai bentuk evaluasi yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Yang kedua adalah kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berasal dari kata dasar human yang berarti manusia atau personal. Sesuai dengan namanya, kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme atau kemanusiaan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan dasar aliran pendidikan yang melingkupinya, yaitu aliran pendidikan pribadi atau personal education yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum humanistik berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Prioritas model kurikulum humanistik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan pengalaman belajar yang diarahkan terhadap minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Oleh karena itu, evaluasi dalam kurikulum ini tidak memiliki kriteria pencapaian yang pasti karena sasarannya adalah perkembangan peserta didik supaya menjadi manusia yang terbuka dan mandiri. Kedudukan guru dalam kurikulum humanistik adalah sebagai pendorong bagi siswa untuk mencari pengalaman belajar, mengembangkan pengetahuan, dan memecahkan permasalahan sendiri. Selain itu, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan siswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Syarafi, absen 19, kelas PM2C dengan NIM 22080566094. Berikut merupakan model kurikulum yang ketiga, kurikulum teknologis. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki korelasi positif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua aspek, yaitu aplikasi dan teori. Kurikulum teknologis dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan yang menekankan pada pembentukan dan penguasaan kompetensi. Model kurikulum teknologis memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, program pengajaran yang menggunakan alat-alat teknologi terbaru lebih menyenangkan, standar penguasaan siswa lebih tinggi, dan pengetahuan lebih mudah diakses oleh siswa. Sedangkan kelemahannya, model ini terbatas untuk mengajarkan bahwa bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi. Model kurikulum yang keempat yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan sebuah model kurikulum yang fokus pada kegiatan kemasyarakatan dan interaksi. Kurikulum ini berasal dari aliran pendidikan internasional yang menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan kerjasama dan interaksi. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk menghadapkan peserta didik pada permasalahan manusia dan kemanusiaan agar mereka dapat menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Saya, Aulia Nurrahma, dengan NIM 22080561003 akan menjelaskan tentang jenis organisasi kurikulum. Yang pertama adalah korelasi kurikulum. Model kurikulum ini menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi masih memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi. Seperti contoh, ketika guru mengajarkan mata pelajaran ilmu bumi,
tentang tanah, maka dikorelasikan dengan mata pelajaran sejarah atau berhitung. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini, yang pertama adalah adanya korelasi dalam mata pelajaran. Yang kedua, adanya upaya penyesuaian mata pelajaran dengan masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuannya untuk menguasai pengetahuan. Yang keempat, peran peserta didik mulai diaktifkan. Yang kelima, penilaian difokuskan pada domain kognitif. Perkenalkan, saya M. Anurusni dengan NIM 2208056097 akan menjelaskan jenis organisasi kurikulum yang kedua, yaitu separates uji kurikulum. Separates uji kurikulum merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan, dan anak cabang tersebut dikembangkan lagi menjadi cucu cabang dan seterusnya, sehingga pada akhirnya setiap cabang dari mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Organisasi separatis uji kurikulum dianggap berasal dari zaman kuno. Dikatakan orang Yunani telah mengajarkan berbagai jenis studi seperti kesusastraan, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ditambah dengan musik. Mereka mengadakan 2 trivium, yaitu gramatika, retorika, dan logika, dan quadrivium, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, yang kemudian dikenal sebagai The Seven Liberal Arts, yang diberikan pada pendidikan umum. Yang ketiga adalah integrasi kurikulum. Organisasi ini disusun berdasarkan analisis kehidupan atau kegiatan utama manusia dalam masyarakat, seperti perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dan sumber daya alam, produksi barang dan jasa distribusinya, konsumsi benda dan jasa komunikasi dan transportasi benda dan manusia, rekreasi, ekspresi rasa keindahan, ekspresi rasa keagamaan, pendidikan, perluasan, kebebasan, integrasi, kepribadian, dan penelitian. Integrasi ini dapat tercapai dengan memusatkan pelajaran pada permasalahan tertentu yang pemecahannya memerlukan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran kurikulum terpadu. Adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya.